Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semua kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mulah menolong kami agar dapat memahaminya. Firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 11 sampai 16. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tema kita, percaya pada janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita manusia, kita sering kali berjanji atau orang lain berjanji untuk kita. Tapi seringkali juga janji hanya tinggallah janji, seperti syair dari sebuah lagu. Apa yang dijanjikan ternyata tidak selalu mudah untuk ditepati. Kadang ada yang terlewatkan karena sengaja atau tidak sengaja. Ada pula janji yang kemudian enggan ditepati, karena sebagian besar ada yang menganggap janji itu menjadi hal sepele dan tidak penting untuk dipenuhi, yang akhirnya seringkali janji manusia berujung kekecewaan. Saudara-saudaraku, marilah kita melihat ketika kita mendapatkan janji dari Tuhan, apakah janji-janji Tuhan itu nyata? Kita tahu pastilah dalam situasi hidup yang aman dan harapan terkabul, tentu mudah untuk percaya akan janji Tuhan. Namun bagaimana agar dapat terus berpegang pada janji Tuhan di saat sulit sekalipun? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan informasi bahwa dalam Alkitab janji Tuhan sungguhlah banyak jumlahnya. Ada beberapa sumber yang mengatakan sampai kepada ribuan janji Tuhan. Saudara-saudaraku, berapapun angka sebenarnya, yang terpenting bagi kita, bagaimana
bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Seperti kesaksian dari kitab 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara-saudaraku, bagi manusia seringkali janji hanya tinggal janji. Tetapi bagi Tuhan tidak. Ini sungguh berbeda dengan kita. Tuhan tak pernah ingkar janji. Bahkan benda-benda langit ciptaannya pun selalu bergerak sesuai mekanisme masing-masing. Tepat pada waktunya. Matahari misalnya selalu terbit setiap pagi. Kalau hukum alam saja tidak lalai memenuhi janji, apalagi penciptanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita mendapatkan bagaimana kesaksian kitab Ibrani. Terkhusus di pasal 11 ini, penulis kitab Ibrani berbicara tentang saksi-saksi iman. Sebagai umat Tuhan, menjadi percaya saja ternyata tidak cukup. Kita harus beriman sebagai dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Salah satu saksi iman yang dituliskan adalah tokoh Abraham. Seperti yang kita ketahui, Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Abraham dan keluarganya setia menanti janji Tuhan dalam pasang surut kehidupannya. Mulai dari panggilan Tuhan untuk meninggalkan negerinya dan keluarganya. Abraham tidak tahu kemana pastinya, tetapi dia pergi seperti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kemana Tuhan menuntunnya, kesanalah dia mengikutinya, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudaraku, bahkan janji Tuhan akan keturunan yang akan diberikan baginya melalui Sara istrinya, sebenarnya sungguh mustahil secara logika manusia. Mereka menerima janji itu ketika usianya tidak lagi muda, dan cukup lama pula mereka harus menepati janji itu untuk digenapi. Namun itu semua tetap terlaksana dalam rencana Tuhan. Sekalipun saat itu Abraham telah berusia 100 tahun. Dalam penantian janji Tuhan, Abraham menganggap Tuhan itu setia dalam janjinya, dan dia belajar mengenal Tuhan dalam relasi iman dan tetap taat. Saudara-saudaraku, saat janji Tuhan akan keturunan yang menjadikan dia bangsa yang besar, memang tidak semua dapat disaksikan Abraham dan Sarah dengan matanya sendiri. Karena sebelum tergenapi tepat seperti yang Tuhan katakan, mereka lebih dahulu mati. Tapi melalui iman Abraham dan Sarah, kita percaya dan menyaksikan bahwa janji Tuhan tetap dinyatakannya sesuai waktu dan cara Tuhan yang tepat. Saudara-saudaraku, walau janji Tuhan sampai akhir hidup belum diperoleh, tapi semua kegenapannya telah dinyatakan kepada Abraham. Saudara-saudaraku, Abraham dalam ketaatannya menanti janji Tuhan. Ia memfokuskan diri kepada kota yang dibangun Tuhan, yaitu sorga. Abraham menantikannya dan berupaya setia dalam sikap hidupnya, sekalipun banyak tantangan dalam kehidupannya sendiri. Saudara-saudaraku, ketika Sarah juga menerima janji Tuhan untuk memiliki keturunan, Sarah juga sempat mentertawakan rencana Tuhan itu, sebab dalam hatinya dan tidak sabar menantikan
dengan memutuskan pilihan lain. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi Sarah mengalami maksud Tuhan. Ketidakpercayaannya diampuni dan imannya dicatat karena mereka berusaha mengerjakan imannya dengan giat dan menjalankan kewajibannya dalam ketaatan walau harus banyak berjuang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang-orang Kristen haruslah hidup yang dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kita bimbang dan khawatir, karena hidup terlihat sama saja, tanpa ada perubahan berarti, teruslah melangkah dengan iman. Karena iman akan membawa kita kepada janji-janjinya. Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari keluarganya. Dia tetap mengikutinya karena percaya. Allah pun berjanji kepada kita ketika kita taat untuk mengikuti semua yang diinstruksikannya. Saudara-saudaraku, mari kita lihat ketika kita sudah menerima janji Tuhan, kita hendaknya tetap percaya bahwa janji Tuhan sungguh sangat berbeda dengan janjinya manusia. Kita tidak pernah tahu kapan janji Tuhan akan digenapi. Entah besok, entah lusa, entah bulan depan, tahun depan, atau puluhan tahun ke depannya. Seperti Abraham, teruslah beriman dan berpegang pada janjinya. Hiduplah seolah-olah kita telah menerimanya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Inilah firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 13. Bagaimana jika di akhir hidup kita tidak memperoleh janji Tuhan dan hanya bisa menyaksikannya, menyaksikan kegenapannya dari surga? Akankah kita menyesal telah berpegang kepada janjinya Tuhan? Yang terpenting saudara-saudaraku, bukanlah apakah kita dapat menikmati janji Tuhan itu atau tidak semasa hidup ini, melainkan iman kita untuk percaya kepada janjinya, walaupun janji itu baru digenapi setelah kita berpulang ke rumah Bapa. Percayalah, iman kita tidak sia-sia. Marilah terus berpegang pada janji Tuhan. Ingatlah, kita tetap percaya pada janji Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu, meneguhkan iman kami agar tetap percaya akan janji-Mu. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.